masuk dalam gereja, gereja itu adalah tempat atau apapun kita bisa sebut di mana firman Tuhan diberitakan. Kalau tidak diberitakan firman Tuhan, itu bukan gereja. Yang kedua, gereja tempat di mana sakramen itu dilakukan. Baik, kita mengakui ada 2 sakramen, ya, baptisan kudus dan perjamuan kudus, ya. Kalau yang lain ada sebut-sebut yang lain silakan saja. Nah, kemudian gereja itu dia tertata secara organisasi. Ada organisasinya, ada tata kelolanya. Ya, kalau gereja itu berantakan, tidak ada tata kelola, kita bisa pertanyakan itu gereja atau bukan. Karena sejak Yesus ada pun dia berusaha menata, mengajar murid-muridnya bagaimana menata secara organisasi. Nah, kemudian ini beta kasih istilah ya. Gereja itu beta teringat tentang kisah prodigal son. Prodigal son itu adalah kalau kita baca Lukas 19 tentang anaknya yang hilang. Nah, di situ Bapak semua, kita tadi ketika dengar renungan dari Iban, kita berpikir ada satu hal yang hilang di gereja. Kalau kita coba merenungkan dari cerita Yesus tentang anak yang hilang, secara fenomena kita tahu yang hilang itu adalah anak yang bungsu. Tapi secara esensi dari cerita Yesus yang hilang itu anak yang sulung. Kita loncat dia punya, sampai banyak kali kita bisa renungkan di situ, analisa, tapi kita sampaikan satu hal. Ada 2 hal yang hilang dari cerita anak yang hilang. Yang pertama, anak yang sulung itu memperlakukan dirinya sebagai budak di keluarganya. Dia protes kepada ibu bapak, kenapa ini anak baru pulang, lalu bapak terima dia buat pesta, tapi saya yang dia pakai kata melayani di rumah ini tidak dikasih satu ekor kambing pun. Kata melayani itu dari kata-kata dulos. Saya menghambakan diri saya kepada bapak dan bapak tidak kasih apa-apa. Nah, anak yang bungsu yang secara cerita dia hilang dari rumah, tetapi dia memperlakukan dirinya sebagai anak. Nah, dia punya kesimpulan untuk pulang ke rumah adalah di rumah bapak saya banyak hamba, tapi tidak ada yang susah seperti saya. Kalau hamba saja bapak saya perhatikan, apalagi anaknya ini, saya akan pulang dan mengakui dosa saya. Nah, teman-teman bapak semua, kita melayani di gereja, kita melayani di PPA, kita perlukan diri kita sebagai hamba atau anak. Kita bertransaksi atau berrelasi. Anak yang sulung, dia bertransaksi dengan bapaknya. Saya hamba, bayar saya. Saya tidak sedang memilih PPK, itu cerita lain. Tapi anak yang bungsu, yang bilang dia hilang, dia membangun relasi dengan bapaknya. Saya bekerja, saya melayani di rumah karena dia bapak saya. Dia tidak bayar pun tidak apa-apa. Saya tetap melayani. Coba kita sedang masuk dalam tahap manipulasi ya. Sejak kita melayani di PPA, kita bertransaksi atau berrelasi dengan Tuhan, pemilik gereja. Kita memperlakukan diri kita sebagai orang yang harus dibayar, atau kita anggap bahwa PK itu adalah benefit, itu bonus. Kalau Tuhan kasih saya makan, itu bonus. Tuhan kasih saya hidup, bonus. Tapi saya sebagai ciptaannya, saya harus melayani dia. Tidak ada pilihan lain. Makanya Rasul Paulus dia bilang, bagi saya memberitakan Injil saja itu upah saya. Saya tidak perlu minta bayaran, karena Tuhan pasti tidak saya. Nah, itulah anak yang hilang. Orang yang hilang di gereja, ciri khasnya 2. Memperlakukan dirinya sebagai hamba, budak, yang harus dibayar dan bertransaksi dengan gereja. Contoh yang paling sederhana transaksi. Di sebenarnya capek-capek usul bisa ada, usul bayar seberapa, tapi tolong terima kasih di gereja. Kalau kita tidak ada di gereja, hancur, gereja hancur di PPA. Minimal tolong terima kasih di gereja. Nah, kita sudah bertransaksi, kita tidak membangun relasi. Orang kalau berrelasi, sekarang coba contoh paling sederhana ya. Di mana ada suami istri menuntut harus bilang terima kasih? Tidak ada. Walaupun secara etika kita harus berterima kasih, tapi itu bukan tuntutan. Di mana ada orang berteman, bersahabat menuntut harus terima kasih? Tidak ada. Bahkan kalau kita dengar cerita Yesus tentang orang yang datang tengah malam minta roti, Yesus mengatakan begini, orang itu akan menolak karena sahabat, tapi dia tidak tersinggung, walaupun dia sahabat dia ditolak. Berarti tidak ada transaksi dalam persahabatan. Ini
evaluasi kita ya tentang kita punya kerja. Nah, kemudian yang kelima, anak kecil tidak bisa memimpin. Dan ambil dari cerita Raja Daud, anak kecil tidak bisa memimpin satu bangsa. Kita tahu Saul, kalau kita ikut cerita tentang bagaimana Saul jadi raja, sebelum Saul jadi raja, Tuhan sudah mempersiapkan seorang raja. Jadi konsep untuk raja di Israel itu Tuhan sudah siapkan. Tapi Israel potong kompas waktunya, menuntut sekarang harus ada. Ya, Tuhan bilang, oke, kalau seperti itu silakan. Tuhan menuntun untuk Saul diangkat, tapi Saul bukan pilihan Tuhan. Tuhan sudah siapkan Daud, tapi waktu Saul jadi raja, Daud masih anak kecil. Karena waktu dia diurapi oleh Samuel umurnya sekitar 15 tahun. Lalu dia tahu ceritanya, Saul menjadi raja, kemudian Saul ditolak. Kita tahu ceritanya lagi, waktu Daud mau diurapi jadi raja, Bapak coba bayangkan ya, di rumah kita masing-masing, tiba-tiba ada undangan, gubernur mau datang ke rumah kita dan mau bertemu dengan keluarga kita. Pertanyaannya beta, siapa yang tidak akan kita undang dari kita punya saudara? Semua orang akan kita undang. Tapi ketika Samuel waktu itu posisinya seperti raja, hakim-hakim. Dia pemimpin tertinggi di Israel waktu itu. Dia mau datang, Isai suruh Daud pergi jaga kambing domba. Ya sama seperti potong. Kalau ada tamu datang di rumah, bangga akan bilang di anak berapa? Tunggu sana, ini urusan orang tua. Lalu kita di kampung-kampung, pada kejadian kain pintu, mulai-mulai, orang tua menurun tangan. Nah, tidak dianggap Daud sekecil itu. Daud tidak bisa memimpin. Makanya setelah dia diurapi menjadi raja, dia harus 15 tahun menyebar lari di padang gurun. Tujuannya supaya apa? Satu yang pertama, Daud dibentuk jiwa kepemimpinan. Yang kedua, cerita di Gua Adulam, dia memimpin para penjahat. Jadi Tuhan memakai kebencian Saul untuk membentuk Daud. Setelah 30 tahun, dia dinobatkan menjadi raja. Israel punya 12 suku, tapi Daud akan memimpin satu suku Yehuda selama 7 tahun. Jadi dia dimurahkan menjadi raja umur 15 tahun, tapi memimpin seluruh Israel ketika dia berumur 37 tahun. 22 tahun dia dibentuk karakter. Nah, kalau kita masih hadapi tantangan segala macam, itu Tuhan membentuk kita untuk bentuk karakter kita. Anak kecil tidak dipimpin. Makanya kita lihat ada orang yang sudah tua, tapi sifatnya kekanak-kanakan. Karena dia tidak memakai pengalaman itu untuk membentuk. Dunia ini tidak butuh orang pintar, tapi yang dunia butuh pintar-pintar jadi orang. Dunia tidak butuh orang pintar, selalu banyak orang pintar yang didosa di dunia. Dunia butuh adalah pintar-pintar jadi orang. Yang pintar-pintar jadi orang adalah dia punya mindsetnya itu dibangun. Barang murah atau mahal tergantung apa? Kualitas. Kualitas itu ditentukan oleh apa? Apa yang menentukan kualitas? Ya, merek tidak menentukan kualitas. Kan banyak orang sekarang kan banyak tipu-tipu merek, loh. KWK itu banyak. Proses setuju Bapak Karya. Dan proses itu bicara soal waktu. Nah, sekarang kita tanya. Sebelum itu sudah, tapi di slide yang lain kita suruh dari slide. Kalau sekarang kita bayangkan ya, orang tadi kita coba cerita, orang membuat tusuk gigi. Kalau mesin buat tusuk gigi, 1 detik dia bisa bikin ratusan bahkan ribuan tusuk gigi. Makanya tusuk gigi itu mahal atau murah? Murah, amat sangat murah. Karena butuh waktunya cepat sekali. Tapi orang bikin ini gedung hotel mungkin bertahun-tahun, bangun gedung gereja bertahun-tahun. Berarti menjual 1 tusuk gigi dengan 1 gedung hotel mana lebih mahal? Gedung hotel, karena prosesnya lama. Sekarang kita tanya, untuk Yesus sembuhkan orang sakit dan bangkitkan Lazarus yang mati 4 hari, Yesus butuh berapa lama? Jangan bilang orang sakit, orang mati 4 hari saja, hitungan detik Yesus teriak sekarang, Lazarus bangkit. Berarti untuk sembuhkan orang sakit dan bangkitkan orang mati itu pekerjaan itu kalau dijual kalau murah. Setuju dong? Tempat anggur itu berat, tapi bagi Allah itu kalau murah. Tapi untuk mengubah cara berpikir orang yang Yesus punya khotbah metanoia, repent because the kingdom of God at the hand. Bertobat, ubah cara berpikirmu karena kerjaan Allah
dekat itu untuk bertahun-tahun. Yesus harus hidup 33,5 tahun. Dia belajar selama 30 tahun. Dia didik dia punya murid selama 3,5 tahun. Sampai dia bangkit bagi murid mengerti. Berarti yang paling mahal adalah ubah orang bicara berpikir. Itu bayarannya mahal. Bilang berkali-kali, cara yang paling efektif untuk mengubah hidup orang adalah ubah dirimu sendiri. Cara yang paling efektif untuk kembangkan orang lain, kembangkan dirimu sendiri. Because you only can give what you have. Kamu hanya bisa memberi dan apa yang kamu punya. Kalau kamu tidak punya, kamu tidak bisa apa.